الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai khatib berwasiat kepada kita semua meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Ali karamallahu wajhah mendefinisikan at-taqwa wal khawfu minal jalil. Takwa itu ialah ketakutan kepada Allah yang maha mulia. Betapa pentingnya wasiat takwa, betapa pentingnya sebuah ketakutan. Maka wasiat takwa memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah menjadi bagian dari rukun khutbah. Jika khatib tidak memberikan atau terlupa untuk menguraikan wasiat takwa, maka dalam mazhab Imam Syafi'i khutbah tersebut tidak bisa untuk dilanjutkan kecuali dengan syarat mengulangi rukun khutbah. Maka dari itu, begitu ramai kita yang hadir di masjid ini, begitu bagusnya pakaian yang kita pakai, begitu cantik segala perlengkapan kita, begitu kuat fisik kita, begitu tinggi jabatan kita. Siapa yang paling terbaik? Yang terbaik adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, atqakum, yakni yang paling takut, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayat ini memberikan pengajaran bagi kita untuk berlomba-lomba di tengah-tengah kita, di antara kita, untuk menjadi hamba yang paling bertakut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada hari ini sesuai ditetapkan oleh Majlis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, yakni kemuliaan sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah berasal dari kata sedaqah, bahwa orang yang mempunyai harta, mempunyai fisik, mempunyai nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kejujurannya, amanahnya dia menerima nikmat dari Allah, maka dia mengeluarkan, menyisihkan sedikit dari nikmat tersebut kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan sedekah. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada momen Rabiul Awal ini, kita sebagai umatnya, kebanyakan dari antara kita memperingati perayaan Maulid Nabi. Apa tujuannya? Untuk semakin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari salah satu sifat yang wajib yang melekat pada Rasulullah adalah sifat as-siddiq, sifat jujur. Bagaimana kita bisa merayakan perayaan Maulid Nabi setiap tahunnya, tetapi tak pernah kita mengevaluasi diri kita. Sejujur apa kita? Seamanah apa kita sebagai umat Rasulullah ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk harta,
dalam bentuk fisik yang kuat, dalam bentuk akal yang pintar, mensodakohkannya, menginfakkannya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga yang dicontoh oleh Rasulullah dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah karya Imam Tirmizi, bahwa diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasu fil khair, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat dermawan dalam kebaikan. Wa kana ajwaduhu ma yakunu fi syahri Ramadan, dan ketika Rasulullah berada di bulan Ramadan, beliau bertambah kedermawanannya. Maka inilah yang harus kita evaluasi setiap tahunnya. Bagaimana kita sebagai seseorang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi apa yang kita lakukan jauh, bahkan tidak bisa atau tidak mendekati sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka momen-momen Maulid Nabi adalah momen bagi seorang hartawan, bagi seorang yang mempunyai kelebihan nikmat dari Allah, untuk menguatkan dirinya, untuk memotivasi dirinya untuk menyamai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat bagi Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran dan hadis begitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyisihkan hartanya. Hadirin sidang Jumat bagi Allah Subhanahu wa taala, sedekah bukan hanya bersifat menyisihkan harta. Sedekah bermakna lebih umum, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka li wajhi akhika sadaqatun. Senyummu kepada wajah saudaramu termasuk adalah bagian dari sedekah. Maka sedekah bukan hanya menyisihkan harta, tetapi suatu hal kebaikan yang bisa memberikan kebahagiaan kepada seseorang, maka itu telah disebutkan menjadi kategori sedekah. Hadirin sidang Jumat mati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, begitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan, yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam setiap hadis-hadisnya. Yang pertama, bahwa orang yang bersedekah itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pinjaman. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 241? Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu adhafan katsira. Siapa yang meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman yang baik, fayudha'if lahu, maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepadanya. Adhafan katsira, balasan yang sangat banyak. Allah sebutkan bahwa orang yang menyisihkan hartanya, bahwa orang yang menyisihkan tenaganya, orang yang menyisihkan akal fikirannya, orang yang berjihad di jalan Allah, maka Allah sebutkan dalam bentuk pinjaman. Kenapa demikian? Pinjaman wajib untuk dibalas atau ditunaikan. Begitulah Allah mengkategorikan sedekah. Orang yang mensedekahkan hartanya, Allah anggap sebagai sebuah pinjaman, lalu Allah mewajibkan dirinya untuk membalas sebuah sedekah tersebut. Bukan sedekah yang sama ukurannya, tetapi adhafan katsira, balasan yang sangat berlipat ganda. Hadirin sidang Jumat mati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ayat 261 juga Allah katakan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia menginfakkan hartanya, dia menginfakkan tenaganya, menginfakkan akalnya sesuai dengan kadar kemampuannya, maka itu dimisalkan oleh Allah kamathali habbatin, permisalannya seperti satu biji
ambatat sab'a sanabila, dari satu biji itu tumbuhlah 7 ranting. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap ranting itu tumbuhlah 700 buah. Begitulah permisalan ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan membalasnya 700 kali lipat. Maka dari itu, tidak layak bagi seseorang yang mempunyai harta ketika dia berupaya untuk bahkan hanya berniat untuk menyisihkan hartanya, lalu terbesit dalam hatinya, dia takut akan kemiskinan, dia takut akan jatuh kepada kefakiran, padahal harta yang dia dapatkan adalah bentuk karunia dari Allah, adalah bentuk rahmat dari Allah, bukan sebab dari usahanya sendiri. Maka dari itu, jika seseorang menganggap, menyadari bahwa harta yang dia punya adalah rahmat dari Allah, tidak akan timbul rasa takut fakir, takut miskin. Tidak akan timbul sifat kikir dalam hatinya, bahwa dia sadar nikmat yang dia dapatkan adalah pemberian dari Allah, maka harus dia kembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam muttafaqun alaih, sepakat para imam hadis. Bagaimana sepakatnya sahih hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu illa yanzila alaihi malakan." Tidaklah setiap hari kecuali di pagi harinya seorang hamba akan diutus kepadanya 2 malaikat. Apa pekerjaan malaikat yang diutus Allah kepada setiap orang? Fayaqulu, maka satu malaikat berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan balasan yang berlipat ganda bagi orang yang menginfakkan hartanya di pagi hari ini. Wa yaqulul akhar, kemudian malaikat yang satu lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang mumsik, yang menahan hartanya di pagi hari ini, talafa, kebinasaan. Begitulah luar biasanya Allah menekankan kepada kita yang mempunyai kelebihan-kelebihan nikmat untuk menyisihkan harta kita. Jangan menunda-nunda. Di pagi hari, ketika Allah masih memberikan nikmat membuka kedua kelopak mata kita, yang kita sambut dengan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, yakni tidur. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah tempat untuk kembali. Namun wujud syukur ini tidak cukup hanya dalam bentuk berdoa, dalam bentuk memuji Allah Subhanahu wa taala, tetapi wujud syukur ini harus diciptakan, harus diaplikasikan dalam bentuk infak ketika di pagi hari. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan betapa besar nikmat membuka kedua kelopak mata ketika kita bangun. Lalu kita bandingkan infak yang sanggup, yang ikhlas kita berikan di pagi hari itu, sebandingkan nikmat membuka kedua kelopak mata dengan infak yang kita berikan di pagi hari itu. Berapa juta, berapa banyak harta yang harus kita jual demi bisa membuka kedua kelopak mata ketika Allah cabut nikmat itu. Maka sebelum Allah mencabut nikmat, sebab kita menahan harta, sebagaimana doa yang telah dipanjatkan oleh malaikat. Malaikat bersifat la ya'sunallaha ma amarahu. Malaikat itu tak pernah bermaksiat atas perintah-perintah yang Allah berikan kepada mereka. Bagaimana makhluk yang suci, makhluk yang tak pernah bermaksiat, ketika makhluk tersebut berdoa, apakah kita makhluk yang penuh dengan dosa tidak takut dengan doa makhluk yang sangat suci tersebut? Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berikan nikmat membuka kedua kelopak mata, jangan menunggu
Ketika kita Allah berikan harta kekayaan, jangan menunggu Allah berikan nikmat yang banyak dulu baru kita mau berinfak, baru kita mau bersedekah. Tetapi ketika Allah masih berikan kepada kita nikmat membuka mata, maka saat itulah nikmat yang bernilai sangat luar biasa. Maka pada hari itu juga kita harus sambut wujud syukur dengan menyisihkan harta, menyisihkan nikmat tersebut kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat mati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Munafikun Allah mengancam kepada kita. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah harta yang Allah berikan kepadamu, mimma razaqnakum, dari rizki yang kami berikan kepadamu. Apa makna penegasan dari Allah? Allah sebutkan bahawa rizki tersebut Allah yang memberikannya. Bahwa jangan sampai ketika kita mempunyai harta, lalu kita beranggapan harta ini adalah berkat usahaku sendiri. Harta tersebut, harta yang aku punya ini berkat jerih payahku, berkat percikan darahku. Tetapi harta yang aku punya ini sebenarnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menegaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari rizki yang kami berikan kepadamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepadamu kematian. Yang menjadi masalah, kita tak tahu kapan ajal akan datang menjemput kita. Maka sebab ketidaktahuan kita, jangan menunggu tua. Tetapi setiap nikmat Allah berikan, jangan menunda-nunda, tetapi langsung disisihkan, langsung diinfakkan, langsung disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu ketika ajal tersebut sudah sangat dekat, baru kita berdoa kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, undurlah dulu, tunda dulu kematian yang sangat dekat ini. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Maka aku akan berjanji, fa asaddaqa, aku akan banyak-banyak bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku termasuk golongan orang-orang yang salih. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Akan tetapi Allah juga mengatakan, Allah tidak akan pernah menunda-nunda kematian seseorang apabila ajalnya telah datang. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang ketika Allah sudah hendak cabut nyawanya, baru dia meminta penundaan dari Allah, dan dia berjanji akan mensedekahkan, akan menginfakkan harta sebanyak-banyaknya. Hadirin sidang Jumat Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, sedekah atau infak yang kita sisihkan hartanya, itulah yang akan menjadi penolong kita ketika kita telah dijemput Allah ajal kita. Apa kata Rasulullah? Idza matal insan, kalau manusia sudah mati, in qata'a amaluhu illa bi talatin, maka terputuslah semua amalnya kecuali dengan 3 cara. Apa caranya? Shadaqatun jariyah. Ketika dia hidup, dia pernah membangun masjid, dia pernah menyisihkan hartanya ke masjid, tidak menunggu kaya dulu, tidak menunggu gaji keluar dulu. Tapi ketika masih Allah berikan nikmat membuka kedua kelopak mata, di situ dia bersyukur, dia sisihkan harta yang dia punya, dia sisihkan harta yang sangat dia cintai untuk membangun masjid. Maka ketika dia mati, amal tersebut tidak ikut mati, tetapi amal tersebut tetap hidup bahkan sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dia pernah menyisihkan amalnya, menyisihkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah menyisihkan hartanya untuk membangun masjid. Masjid tersebut tempat orang beramal, tempat orang menempuh pendidikan Al-Quran, maka senantiasa bermanfaat, senantiasa pula mengalir pahala kepada dirinya. Kemudian yang kedua, al-ilmu yantafa'u bihi. Dia tidak punya harta, tetapi dia pernah mempunyai ilmu. Ilmu tersebut dia ajarkan, walaupun hanya dalam bentuk alif bata. Alif bata tersebut dia ajarkan hanya kepada anaknya. Lalu anak tersebut mengajarkan kepada cucunya, cucunya lagi mengajarkan kepada anaknya lagi. Maka setiap proses pembelajaran tersebut
walau hanya sebatas alif bata, akan tetap mengalir pahala bagi dirinya. Kemudian yang terakhir, wa waladun salihun yad'ulah, ketika dia hidup dia pernah menggembleng anak keturunannya, lalu anak tersebut dia gembleng menjadi anak yang soleh, dan anak yang soleh tersebut senantiasa mendoakan dirinya. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pemaparan yang telah disebutkan tadi, baik dalam berasal dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, seharusnya mengetuk hati kita untuk menyisihkan harta yang harta tersebut bukan berasal dari usaha kita, tapi harta tersebut adalah berasal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seharusnya mampu memotivasi diri kita untuk lebih dermawan lagi, lebih muhsinin lagi, menyisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallah li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid walim wa an'im wa tafaddal wa barik li jalalika wa kamalik ala daini ibadik wa asrafi ubbalik wa as'alil arabi wal ajam wa imami taibati wal haram wa manba'il ilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله رسول الله أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل حياتنا زيادة لكل خير، واجعل الموتنا راحة لكل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إماما عادلا، اللهم ارزقنا إماما عادلا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.